Pemirsa, berbagai cara dilakukan pemudik agar bisa tiba di kampung halaman. Hal ini tentu berbahaya karena pemudik bisa saja menyebarkan corona di kampung halamannya. Maju. Saya ingin pulang, Pak. Saya nggak ada kontrakan, saya tidur di mana? Saya sudah digembel. Rudi Haryanto, pemudik asal Bekasi ini menangis dan memohon kepada petugas di Pelabuhan Merak, Banten agar bisa mudik ke kampung halamannya di Lampung. Rudi juga memboyong istri dan anaknya. Meski sudah mengetahui adanya larangan mudik, Rudi menolak kembali ke perantauan karena tidak lagi bekerja dan tidak memiliki tempat tinggal. Meski larangan mudik di tengah pandemi corona telah disosialisasikan, namun masih banyak pemudik yang kedapatan hendak pulang ke kampung halamannya. Penyekatan telah dilakukan di sejumlah titik perbatasan antar wilayah. Petugas gabungan pun memeriksa setiap kendaraan umum, pribadi, dan kendaraan pengangkut barang yang melintas. Untuk menghindari razia petugas di posko penyekatan, pemudik menggunakan berbagai macam cara. Seperti 8 orang pemudik ini yang tertangkap petugas saat akan mudik ke Surabaya. Mereka mengaku terpaksa bersembunyi di bak mobil pick-up untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dari hasil pemeriksaan, para pemudik ini berasal dari Malang yang hendak mudik ke Rungkut, Surabaya. Setelah diperiksa, 8 pemudik bersama sopir pick-up dipaksa memutar balik untuk kembali ke tempat asalnya. Truk towing yang mengangkut mobil ini ternyata berisi 8 pemudik yang hendak masuk ke wilayah kota Semarang. Video yang terjadi di kawasan Taman Unyil, batas kota antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang ini pun viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Tindakan pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman di masa pandemi COVID-19 justru akan mempercepat penyebaran virus corona dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal itu diungkapkan ahli epidemiologi Dewi Nur Aisyah. Jadi bisa saja orang yang mau mudik merasa sehat, badannya tidak ada gejala, baik-baik saja. Tapi belum tentu kondisi dirinya benar-benar bebas dari virus. Jadi kalau misalnya nanti pemudik itu benar-benar pulang ke kampung halaman, tentu saja dapat mempercepat laju transmisi dari satu daerah ke daerah yang lain. Semakin banyak pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu akan semakin meningkatkan resiko. Dan di sana kebanyakan pemudik itu akan bertemu dengan sanak keluarga, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Dan bisa saja bahkan kebanyakan kasusnya adalah yang ditemui itu kondisinya belum tentu lebih sehat dibandingkan dirinya. Daya tahan tubuhnya lebih rendah. Contohnya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, bapak ibunya, kakek neneknya, atau beberapa orang yang memang memiliki kondisi penyerta. Misalnya orang-orang yang memiliki penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Bisa jadi untuk dirinya sendiri tidak ada masalah, tapi ternyata ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia menularkan penyakitnya, lalu membuat penyakit itu menyebar di daerah kampung halamannya. Dan fatalitasnya tentu akan berbeda untuk mereka yang sudah lanjut usia atau memiliki kondisi penyerta. Hal tersebutlah yang ingin kita hindari, kenapa akhirnya mudik di tahun ini harus sangat-sangat dibatasi. Dengan kondisi yang seperti ini, Bu Dewi, apakah ini bisa membuat begitu epicentrum baru penyebaran corona di daerah, tidak hanya di kota-kota besar? Itu sangat memungkinkan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di awal-awal kejadian COVID-19 di Indonesia, epicentrum utamanya itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten. Saat ini sudah mulai bergerak, nomor 2 kasus tertinggi adalah Jawa Timur. Kita sudah melihat pergerakan di sana. Bahkan Banten sudah menjadi provinsi kelima tertinggi, bukan lagi ketiga. Itu artinya perpindahan orang, transmisi di lokal daerah juga akan mempengaruhi tingginya kasus yang ada di sana. Jadi epicentrum baru dapat muncul kembali jika memang ada banyak transmisi virus yang terjadi pada wilayah tersebut. Seorang pasien positif corona di Kota Batu, Jawa Timur memaksa pulang dan memilih dirawat di rumah sebelum akhirnya meninggal dunia. Akibatnya 174 warga yang ikut melayat berstatus orang dalam pemantauan dan satu desa terpaksa dikarantina.
Satgas COVID-19 memeriksa rutin 174 warga yang berstatus orang dalam pemantauan di Dusun Santrean Desa Sumberjo, Kota Batu, Jawa Timur. 174 warga ini memiliki riwayat interaksi dengan pasien positif COVID-19 yang baru saja meninggal dunia. 13 diantaranya menjalani tes cepat karena memiliki riwayat merawat, memandikan, dan memakamkan jenazah. Dari hasil tes, 3 diantaranya reaktif positif corona dan langsung menjalani tes swab. Ketiga warga kini menjalani isolasi mandiri dalam satu rumah. Kerabat dan warga melayat ini sebelumnya tidak mengetahui bahwa jenazah adalah pasien COVID-19. Pasien memaksa pulang untuk dirawat sendiri di rumah dan meninggal sebelum keluar hasil swabnya yang dinyatakan positif. Dirawatnya di rumah sakit. Jadi memang informasinya yang kami dapat juga dari Pujon itu bahwa yang bersangkutan memang minta pulang paksa. Padahal pada saat itu masih dilakukan pemeriksaan swab dan belum jadi. Sementara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, perangkat desa mengkarantina wilayahnya. Permintaan dari Dinas Kesehatan melakukan karantina wilayah Desa Sumberjo. Ini dilakukan dengan harapan tujuan untuk membatasi orang masuk, membatasi warga yang beraktivitas di luar Desa Sumberjo. Selain memantau dan mengecek 3 warga positif, perangkat desa memastikan pasien tidak keluar rumah hingga hasil tes swab keluar. Perangkat desa juga mengisolasi mandiri 171 warga lainnya dan melakukan pemeriksaan kesehatan setiap hari. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kabur dari rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya sepekan lalu, seorang pasien positif corona akhirnya ditemukan di rumah suaminya di Pasuruan, Jawa Timur. Pasien pun dijemput paksa petugas tim Satgas COVID-19 untuk menjalani perawatan lanjutan. Video amatir merekam saat-saat seorang pasien positif corona dijemput paksa petugas tim Satgas COVID-19 di sebuah rumah di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu pagi tadi. Langkah ini terpaksa dilakukan petugas terhadap PI, lantaran perempuan 56 tahun ini melarikan diri dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya sepekan lalu. Sebelum melarikan diri, PI dinyatakan positif corona berdasarkan hasil uji swab rumah sakit di Surabaya. Alih-alih menjalani perawatan di ruang isolasi, PI justru melarikan diri. Namun berkat laporan warga, keberadaan PI akhirnya diketahui. PI ternyata pulang ke rumah suami sirinya. PI pun langsung dijemput petugas tanpa ada perlawanan dan dikembalikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan lanjutan. Dan akhirnya beliau sekarang kita hantarkan di rumah sakit untuk kita lakukan pengecekan secara detail hasil swabnya, maksimalnya, dan seperti apa. Untuk yang laki-laki, sementara ada di rumah, diisolasi di rumah, namanya isolasi mandiri. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, petugas gabungan lalu menyemprotkan cairan disinfektan ke area sekitar rumah pasien dan berencana menggelar tes cepat terhadap warga sekitar. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi tenaga medis yang berjuang di lini depan penanganan corona meninggal dunia. Seorang perawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta meninggal dunia karena terinfeksi corona. Kabar duka kembali datang dari tenaga medis yang berjuang menghadapi pandemi corona. Heri Susilo, seorang perawat yang bertugas di RSPI Sulianti Saroso, meninggal dunia pada Sabtu kemarin akibat terinfeksi virus corona. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril. Perjuangan beliau sangat hebat. Beliau disiplin, bekerja baik, komitmen dan integritas yang tinggi di dalam berjuang melawan COVID-19 ini. Beliau
dirawat di RSPI sejak tanggal 10 April yang lalu. Harapan kita bersama, semoga jasa baik beliau kita kenang sebagai pejuang tenaga kesehatan dalam memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Heri baru bergabung di RSPI Sulianti Saroso pada tahun 2020 ini. Namun sejak 10 April lalu, Heri jatuh sakit dan diisolasi hingga akhirnya hasil pemeriksaan menunjukkan ia positif corona. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini jumlah pasien positif corona di Indonesia dikonfirmasi bertambah 349 orang, sehingga total menjadi 11.192 orang. Kasus konfirmasi yang meninggal dunia bertambah 14 orang, sehingga total menjadi 845 orang. Sementara konfirmasi orang yang sembuh bertambah 211 orang, sehingga total menjadi 1.876 orang. Sampai dengan hari ini pukul 12.00 WIB, jumlah spesimen yang telah diperiksa dengan menggunakan metode real-time PCR adalah 112.965 spesimen dari 83.012 orang. Konfirmasi positif yang didapat bertambah 349 orang, sehingga menjadi 11.192 orang. Konfirmasi positif yang sudah sembuh bertambah 211 orang, sehingga menjadi 1.876 orang. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal bertambah 14 orang, sehingga menjadi 845 orang. Kasus ODP yang dilakukan pemantauan sebanyak 236.369 orang, PDP sebanyak 23.130 orang. Sudah 326 kabupaten yang terdampak di 34 provinsi. Saudara-saudara, berbagai pakar dan perguruan tinggi telah melakukan kajian dengan melakukan perhitungan matematis tentang perkiraan gambaran pandemi COVID-19 dalam beberapa bulan ke depan. Kami berterima kasih dan mengapresiasi upaya tersebut. Optimisme untuk meredakan wabah COVID-19 di bulan Juni-Juli 2020 adalah tantangan kita bersama. Karena kuncinya ada di kita semua, ada di disiplin kita semua. Untuk tetap patuh di rumah, patuh tidak bepergian, patuh tidak mudik, patuh mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, patuh selalu menggunakan masker. Inilah senjata kita untuk berjuang memutuskan penurunan COVID ini.